Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di kita dalam renungan malam pada Selasa hari ini. Dan sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Sang Sumber pemilik kehidupan kami. Bersyukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca, boleh kami renungkan, itu semua boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari surat Paulus kepada Filemon, pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 yang menyatakan, dengan percaya kepada ketaatanmu kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Maranatha. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita bersama belajar dari apa yang mau Paulus sampaikan kepada rekan sepelayanannya, yaitu Filemon. Di bawah tema SBU Sukacita dan Ketaatan. Paulus sebagai orang yang begitu taat kepada Tuhan, orang yang bahkan menderita, bahkan dipenjara karena Tuhan, dia mau memberitakan, dia mau menyampaikan sebuah permohonan kepada Filemon yang adalah rekan sepelayanannya. Dia mau agar ketika dia boleh kembali dalam aktivitas sehari-harinya untuk memberitakan firman Tuhan setelah keluar dari penjara, Filemon mau memberikan tumpangan. Meskipun Paulus tahu tanpa Paulus meminta, Filemon pasti akan mengabulkan apa yang Paulus inginkan, gitu. Tapi Paulus dengan kerendah hatiannya, dia mau menyampaikan ini. Paulus tahu bahwa Filemon adalah orang yang sangat taat. Filemon begitu akan melakukan apa yang menjadi permintaan Paulus sebagai hamba Tuhan. Dan dalam hal ini Paulus meminta untuk dia menerima kembali Paulus yang baru keluar dari penjara. Orang yang keluar dari penjara di masa itu adalah orang-orang yang mungkin berdosa, orang-orang yang salah, dan dalam tatanan sosial orang-orang itu mungkin harusnya dipinggirkan, gitu. Tapi Paulus mau Filemon juga menentang akan tatanan kehidupan yang ada, yaitu dengan merangkul setiap mereka yang bahkan termarginalkan dari komunitas. Sama seperti di minggu kemarin, di hari Senin yang lalu, kita belajar tentang bagaimana sukacita yang membebaskan. Dan hari ini bagaimana kaitan sukacita dengan ketaatan. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, ada kaitannya antara bagaimana kita menghadirkan sukacita dan juga bagaimana ketaatan kita harus hadir di dalamnya. Ketika bagaimana kita mau menghadirkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita, itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kita mau menyatakan ketaatan kita lewat kita mau membagikan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Begitu juga ketika kita mau merangkul setiap mereka yang terpinggirkan dari komunitas. Setiap orang yang bahkan tidak dianggap dari komunitas mereka. Kalau boleh saya ambil contoh kembali, teman-teman dengan disabilitas. Begitu banyak teman-teman dengan disabilitas, baik mereka yang mengalami disabilitas secara fisik, tunanetra, tunarungu, atau mereka yang mengalami disabilitas secara mental. Masyarakat secara umum, gereja bahkan seringkali mengabaikan kehadiran mereka.
dengan ruang-ruang yang tidak disiapkan secara khusus bagi mereka, atau fasilitas yang justru menghambat mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita lupa akan kehadiran teman-teman dengan disabilitas. Atau bahkan mereka yang mengalami disabilitas mental seringkali terabaikan dari komunitas dan dianggap sebagai orang-orang yang belum layak atau orang-orang yang tidak seharusnya dilayani. Bagaimana panggilan dan pengutusan kita? Bagaimana kita mau menyatakan ketaatan ketika kita melupakan mereka? Bagaimana sukacita akan penantian itu bisa mereka alami ketika kita sebagai orang Kristen lupa akan kehadiran mereka? Paulus dan juga Filemon mau mengajarkan setiap kita untuk tidak lagi hadir membatas-batasi, untuk tidak lagi hadir mengkotak-kotakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yaitu bagaimana bentuk ketaatan kita kepada Tuhan adalah sebagai bentuk kita menghadirkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Melawan setiap tatanan-tatanan yang kita anggap ini yang normal, ini batas normal kita. Tapi kita lupa bahwa kenormalan yang sejati adalah ketika kita mau memberantas, kita mau merubuhkan benteng-benteng orang-orang yang termarginalkan dari komunitas, orang-orang yang terpinggirkan dari gereja. Secara khusus mungkin teman-teman dengan disabilitas. Mari ibu bapak saudara sekalian hadir bagi setiap mereka. Hadir bagi setiap mereka yang bergumul, hadir bagi setiap mereka yang tidak diharapkan, atau hadir bagi setiap mereka yang terlantar dari komunitas ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Mari melatih ketaatan kita, mari menghadirkan sukacita bagi setiap mereka dengan menjadi sahabat, dengan menjadi teman yang mau sedia merangkul. Sama seperti permintaan Paulus kepada Filemon untuk menerima dia kembali, mari kita menerima orang-orang yang terpinggirkan dari komunitas ini dengan senantiasa merangkul setiap mereka. Tuhan memberkati setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu untuk senantiasa mewujudkan ketaatan kami kepadamu dengan menghadirkan sukacita bagi setiap mereka yang terpinggirkan, bagi setiap mereka yang terlantar, bagi setiap mereka yang terabaikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Sebentar kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami agar apa yang boleh kami lakukan ke depan itu semua seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.